Gini guys. Guys, kali ini gua mau ngebahas atau mungkin nge-react atau mungkin apa yang bahasanya ya? Gua mau nge-react lah gitu. Atau gua mau memberikan pendapat gua tentang politik. Wih, gila, politik ya kan. Orang awam kayak gue sekolah kagak ngomongin politik ya nggak. Aduh, makan aja susah. Nah, ini dia. Justru karena kita makan susah inilah kita harus melek politik gitu loh. Kita harus melihat perkembangannya. Wes, gila. Udah mulai ngaco nih gue nih kayaknya. Nah, gini guys. Bahwa apa yang kita alami ini dalam setiap warga negara, dalam setiap negara itu. Apa yang kita alami ini sebenarnya berhulu dari ya politik. Bermuaralah ke kita nih, ke rakyat nih, ke kebangsaan ini ya kan. Keberagaman kita, kebangsaan kita ini itu produk-produk yang dihasilkan situasi kita ini adalah produk-produk dihasilkan dari hulunya gitu loh. Nah guys, sejauh mana sih kita sebagai orang awam melihat politik atau mungkin melibatkan diri dalam politik, entah melibatkan dalam pikiran, tindakan, dan perasaan. Sejauh mana sih kita harus terlibat gitu loh. Nah, menurut gue guys, ini pandangan gue ya, bahwa politik itu seperti rawa guys, ya kan? Apa sih yang kalian bayangkan ketika kalian mendengar kata rawa gitu kan? Tentu nggak jauh beda dengan apa yang gue bayangkan guys, bahwa rawa itu kan suatu tempat, suatu lahan yang basah gitu kan, yang berlumpur, banyak binatang-binatang yang mungkin menyeramkan ya, kayak tikus, ular, pokoknya binatang-binatang yang menyeramkan lah. Mungkin ada ikan juga yang bagus juga sih, itu maksudnya bisa buat orang suka mancing ya, bisa itulah. Ada bahkan tumbuhannya itu ada kayak eceng gondok, tumbuhan menjalar yang kelihatannya jelek gitu kan. Tapi ada juga bunga teratai atau bahasa budanya bunga lili kalau nggak salah. Nah, mereka ini semua hidup di rawa guys. Mereka semua makan dari tanah berlumpur itu, dari tanah yang kalau kita datang gitu, kita ngelihat kan kayaknya lumpur tuh jorok lah ya, menjijikan, nggak nyaman lah gitu. Tapi ya semua ini hidup dari sana guys, dari lumpur itu, dari rawa itu. Bedanya cuma porsinya aja guys. Jadi ada porsi masing-masing tadi elemen tadi nih, mau binatangnya kayak mau dedaunannya, mau rumput-rumputnya kayak mau serangganya gitu kan, masing-masing tetap semuanya kena lumpur itu. Namanya tinggal di rawa ya kan, hidup di rawa, cari makan di situ, punya rantai makanan di situ. Satu aja dicabut maka akan merusak rantai makanan yang lain kan gitu. Intinya semuanya ini, mau yang kelihatannya bagus, mau kelihatannya jelek, mau kelihatannya biasa aja, mau kelihatannya bagus banget lah atau buruk banget, itu semuanya sama-sama makan dari lumpur yang sama, itu hidup dari lumpur yang sama gitu. Nah, begitu juga dalam perpolitikan guys, bahwa gue yakin banget deh, namanya orang di politik itu pasti kotor deh. Bedanya porsinya aja, ada yang kotornya kotor banget, ada yang makannya banyak, ada yang makannya sedikit. Tapi kalau bicara korup, ada aja namanya orang politik, nggak mungkin nggak gitu loh. Ya kan, bicara korupsi, kolusi, nepotisme itu ada aja, cuman mungkin kadarnya aja yang beda-beda. Ada yang kelihatannya vulgar banget korupsinya, ada yang kelihatannya biasa aja gitu kan, ada yang kelihatannya suci loh, kayak bunga teratai tadi kan, bersih gitu. Tapi tetap aja dia punya akarnya nyentuh lumpur, makan dari lumpur juga. Nah kayak begitu guys. Orang yang bahkan yang kelihatannya bersih sekalipun dalam dunia politik, bisa jadi gue yakin banget deh, ini dari kacamata gue nih, gue yakin banget dia juga ngelakuin hal kotor kok. Contoh misalkan hal kecil, dia mau naik jabatan situ dia sogok, meskipun pada pas saat dia naik jabatan dia nggak terima suap, tetap aja selama proses dia naik, dia keluarin uang untuk macam-macam, misalkan untuk kepentingan kampanye segala macam yang tidak baik misalkan gitu, tetap aja kan sama aja gitu. Ini contohnya aja. Nah jadi kita tadi yang seperti gua katakan gitu, pertanyakan sejauh apa sih kita harus terlibat gitu dengan politik, ya kan?
Sejauh apa sih kita harus ngefans gitu? Menurut gue sih biasa aja guys, karena kayak sekarang ya, zaman dulu kita tuh nggak ada itu istilahnya cebong, kampret, apa namanya tuh, sekarang ada lagi istilah baru kadrun apa segala macam. Ini semua kan buah produk dari politik. Sekarang waktu kampanye kemarin lah ya, sampai ada teman sama teman jadi berantem gara-gara politik, sama saudara jadi berantem gara-gara politik. Kampret, Jokowi itu keren. Alah, Prabowo kali yang keren. Ada dasar kampret. Ya, cebong kejam-kejam. 2000 years. Begitu udah terpilih ya kan, entah pemilihannya bagaimana, yang katanya curang begini-begini ya kan, ujung-ujungnya sama kok, koalisi-koalisi juga. Ya kan, mereka udah berhenti berantem, berkoalisi, kita hanya masih berantem kan kayak gitu. Itu karena apa? Karena kita nggak sadar diri gitu loh. Karena kita nggak mempunyai standar pemikiran yang cukup untuk memandang politik itu, sehingga kita hanyut gitu loh. Mereka yang menciptakan ombak, kita yang hanyut gitu loh. Ya kan? Terus untungnya apa buat kita? Bagusnya apa buat kita? Udah berantem ya kan? Udah musuhan gitu kan, ujung-ujungnya setelah mereka jadi atau naik atau selesai proses politik itu, pemilihan itu, kita masih susah juga, sampai ada yang jadi korban politik, di penjara ya kan, diasingkan. Dan terakhir itu ada yang novel ya, itu matanya kena air keras ya kan, yang pelakunya cuma dihukum setahun, bahkan yang mengkritiknya si Bintang Emon juga ikutan diteror gitu kan. Ini kan korban-korban politik gitu. Jadi politik itu ngeri-ngeri sedap. Kita nggak mau ada politik, kita bisa dijajah. Kita ada politik, ya jadi dijajah juga. Kalau menurut gue sih guys, kalau sikap gue gini guys ya, lu silakan dah lu mau main cara apa kayak gitu kan, membangun merawat rawa politik itu gitu. Tapi ya mbok, rakyat jangan dikorbanin gitu loh. Terserah lu mau kotor-kotoran gimana gitu, kalau menurut gue pribadi ya. Tapi ya rakyat jangan dikorbanin gitu loh. Gue nggak bilang gue pro korupsi, gue cuma melihat kenyataan, melihat fakta bahwa ya politik memang kotor gitu loh. Nggak bisa kita bilang ngomongin rawa tapi kita pengen ada pasang keramik di situ, ya nggak bisa, bukan rawa lagi dong namanya gitu kan. Atau sebaliknya, kita mau beli sofa bed yang bersih, yang putih, tapi taruhnya di rawa, ya nggak bisa, itu kotor. Hanya saja sekarang ini kita sebagai rakyat ya, cukuplah kita mengawal aja gitu, mengawal politik sampai mana. Jangan kita mau jadi korbannya. Kalaupun kita gini ya, misalkan gini, ada rezim ini, ada rezim itu, kita nilai nggak baik gitu loh. Dari mana kita nilai nggak baik? Ternyata karena dari pengalaman, misalkan waktu kita pilih rezim ini begini, kelihatannya bagus. Ternyata setelah dipilih, rakyat nggak makin bagus, makin sengsara gitu kan. Ya udah, cukup sampai di situ aja. Kita nggak usah mau diadu domba bahwa kita, wah karena ini udah gue pilih berarti gue harus pilih terus. Gue merasa berhutang gitu loh. Padahal kita nggak ada untungnya, tapi kita merasa berhutang untuk menyokong, untuk mendukung terus gitu loh. Ya kalau memang sekiranya suatu rezim itu tidak baik, tidak menghasilkan kemaslahatan rakyat banyak, ya maulah diganti gitu loh. Jangan maksa gitu loh. Intinya dari video ini gua mau ngomong, kita tuh sebagai masyarakat atau warga negara nggak usah fanatik sama politik. Kawal iya harus, karena kita memang harus, karena kan ini demi keberlangsungan hidup kita juga. Kalau kita nggak kawal juga, elit politik semena-mena, makin sengsara, akhirnya kita yang hancur rakyat juga ya kan. Ya kita hanya perlu mengawal, melihat gitu kan. Mengkritik boleh aja gitu, kritik boleh, dan kritik itu untuk siapapun, bahkan untuk orang yang kita pilih sekalipun gitu. Jangan fanatik gitu, karena fanatik itu membuat bodoh gitu loh. Kita tuh menjadi terpenjara gitu loh. Padahal nggak ada untungnya gitu kita fanatik tuh. Kita rela ngorbanin banyak hal untuk sesuatu yang sesuatu atau rejim yang kita pilih. Ngorbanin saudara, ngorbanin keluarga, ngorbanin macem-macem. Ternyata pas
terjadi pun kita nggak nambah seneng, nambah susah. Udah tahu susah bukannya sadar, malah terus jadi menyebar permusuhan gitu loh. Seolah-olah kalau ada yang mengkritik apa yang kita idolakan, menjadi musuh kita langsung otomatis. Itu jangan. Nggak ada untungnya, kita ini korban gitu loh. Berhentilah menjadi fanatik gitu loh pada politik. Politik itu, sekali lagi gue bilang, politik itu seperti rawa, nggak ada yang bersih di situ. Cuman kelihatannya aja, cuman kostumnya aja. Ada yang mengambil peran seperti tikus yang jelas-jelas kelihatan kotor, mencuri, cari makan. Ada yang seperti ular gitu loh, yang ngejar si tikus ini, ya kan? Seakan-akan dia sosok yang menyelamatkan, padahal enggak juga gitu loh. Kotor-kotor juga kok. Kalau dia mau mati, tikus semuanya mati, nggak punya makanan dia, ya kan? Ini kan enggak, dia makan ibunya, dibiarin anaknya berkembang, anaknya besar dimakan, lagian begitu-gitu aja sebenarnya. Ada yang kelihatannya seperti eceng gondok, ya kan, tumbuhan yang buruk dan kotor gitu kan. Sebenarnya ada pentingnya juga dia di situ untuk nutupin ikan yang di bawahnya, ya kan. Nah, ada yang kelihatannya seperti bagus, cantik seperti bunga teratai atau bunga lili itu, ya kan. Indah, bersih, tapi tetap aja dia makan dari akarnya itu sampai ke rawa, sampai ke lumpurnya itu, makan dari situ juga kok. Dia tuh memanfaatkan keadaan juga ke orang-orang yang seperti ini gitu loh. Jadi kita tuh nggak usah terlalu, wah saya pengagum ini begini-gini, saya ada yang colek dia, saya akan mati-matian aja, nggak usah gitu. Biarin aja dikritik gitu. Kita hanya lihat aja fungsi kontrolnya, kontrol sosial aja kita sebagai kontrol sosial. Artinya gini, kalau rawa itu sudah terlalu banyak ularnya, berarti kan mengganggu rantai makanan yang lain, tikusnya, ya kan, kita kurangin tuh ularnya. Bukan kita mau kita habisin, nggak bisa. Politik tuh nggak bisa begitu. Nggak bisa lu bilang, wah kita mau bikin politik yang bersih tanpa ini sekalipun, nggak ada. Itu omong kosong, gue yakin banget dari kacamata gue pribadi, itu omong kosong. Tapi kita sebagai masyarakat, kita kawal gitu biar mereka sesuai pada kadar-kadarnya aja, porsi-porsinya aja gitu. Ya kalau misalkan ada suatu kejadian anomali, isinya tuh rawa, eceng gondoknya habis, tinggal teratai semua, itu ngeganggu juga pastinya, ya kan. Karena eceng gondok itu mungkin makanan dari ikan-ikan juga, ya kan? Atau tikusnya atau ularnya habis semua, ularnya habis semua, tikusnya kebanyakan akhirnya ngerusak juga gitu ya. Atau mungkin perkembangbiakan kodok melonjak gitu, sampai si ular kekenyangan, nggak bisa makan, meleduk perutnya misalkan gitu kan. Itu ngerugiin juga, pasti akan merambat kepada rantai makan yang lain, hal-hal yang lain, yang akhirnya rawa itu sendiri punah dan tidak lagi memberi dampak baik pada ekosistem di kehidupan sekitarnya kan gitu. Nah terus bagaimana kita kepada politik? Apa kita harus pro korupsi? Enggak, jangan pro korupsi lah gitu. Tetap kita anti korupsi sebagai masyarakat gitu. Nah sejauh mana kita akan memantau gitu, sejauh mana kita akan diam, sejauh mana kita akan memantau, sejauh mana kita akan bergerak gitu. Diam, memantau, dan bergerak gitu loh. Kapan kita akan bergerak? Ya ketika permainan mereka merugikan kita dan akan istilahnya tidak bermanfaat lagi buat kita lah gitu. Baru situlah kita bergerak. Bergerak yang bagaimana? Pergerakan yang seperti apa gitu loh. Ya yang bergerak yang bermartabat, pergerakan yang berdaulat gitu loh. Dan kompak itulah intinya gitu. Jadi jangan sampai mereka menggunakan kekuasaan mereka playing victim, mengatakan bahwa inilah rawa begini kita adalah korban. Jangan sampai gitu loh. Dan atau mungkin mereka menggunakan power mereka untuk menjerat kita. Oh jangan. Kita rakyat itu harus berdaulat, harus kompak gitu. Ya oke lah, kita selama ini membiarkan mereka bermain dengan cara mereka, asalkan itu untuk kepentingan rakyat, ya oke, it's okay lah gitu. Tapi selebihnya kalau misalkan sudah merugikan rakyat, ya kita harus kompak bergerak. Jangan ada lagi fanatisme bahwa wah gua nggak mau gabung untuk mau inin dia karena dulu dia gue yang pilih. Nggak bisa begitu. Ya kalau dia kita pilih dia nggak benar, kita harus terimalah kenyataan bahwa kita sudah salah memilih gitu loh. Jangan kita paksa-paksa orang harus mengatakan apa yang kita katakan atau apa yang kita pilih itu benar gitu. Jangan, ya kan. Nah kalau udah kayak begini kan, yang perlu kita lakukan itu klik subscribe dan tombol like-nya agar channel ini berkembang. Terima kasih semuanya. Dadah.